9 Sutra Matahari 305. Edisi yang ke-3582 dan 3583. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Semuanya, apakah menurut kalian kematian mendadak dewa sejati dari kamp penjaga di luar tadi mungkin ada hubungannya dengan pemuda ini? Salah satu tetua tiba-tiba berbicara kepada yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata tetua itu, semua orang terkejut, dan kemudian semua orang memandang Ye Tianfei yang berjalan di depan tim Sekte Qingshan. Melihat orang-orang Sekte Qingshan yang mengikuti di belakang, semua orang dapat melihat bahwa orang-orang Sekte Qingshan dipimpin oleh Ye Tianfei. Kekuatan Sekte Qingshan hampir sama dengan Sekte Beidou kita. Sekarang orang-orang Sekte Qingshan bersedia mengikuti pemuda ini. Asal-usul pemuda ini pasti sangat mengejutkan, dan pemuda ini jelas ingin menjadi musuh kubu Guardian. Hadirin sekalian, Sekte Beidou kita sekarang sedang menjalin hubungan yang tidak bersahabat dengan kubu Guardian. Jika kita ingin mencari orang lain untuk bergabung, bukankah pemuda di depan kita ini pilihan terbaik? Apa yang kalian tunggu? Seorang tetua agung tiba-tiba berkata, "Penatua, apa yang Anda katakan masuk akal, jadi kita tidak perlu ragu lagi." Pemimpin Sekte Beidou segera mengangguk, lalu dia melesat dan mengejar Ye Tianfei. Semua anggota tingkat tinggi Sekte Beidou lainnya mengerti apa yang dimaksud pemimpin itu, dan mereka semua mengikuti pemimpin itu menggunakan keterampilan mereka. "Anak muda, tolong tinggallah." Pemimpin Sekte Beidou segera datang ke belakang Ye Tianfei dan memanggil dengan hormat. Ye Tianfei berhenti sejenak dan berbalik perlahan. "Tuan muda, mulai sekarang kami dari Sekte Beidou bersedia bekerja sama dengan Anda untuk melawan kubu penjaga." Pemimpin Sekte Beidou melangkah maju dan berkata, "Oke." Ye Tianfei mengangguk. Dia tidak terkejut dengan keputusan para petinggi Sekte Beidou, karena semua orang tahu dengan jelas bahwa kubu penjaga tidak akan pernah membiarkan Sekte Beidou pergi. "Tuan muda, silakan datang ke markas besar Sekte Beidou kami, dan kami akan membahasnya secara rinci." Kepala Sekte Beidou berkata lagi, dengan sikap yang sangat hormat. Dia melihat para pemimpin senior Sekte Qingshan berdiri di belakang Ye Tianfei dengan wajah tanpa ekspresi dan tangan mereka terkulai, tampak seperti pelayan. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Kekuatan Sekte Qingshan sebenarnya mirip dengan Sekte Beidou, tetapi sekarang orang-orang Sekte Qingshan begitu hormat kepada pemuda di depan mereka. Tidak perlu dibahas. Yang perlu kalian, Sekte Beidou, lakukan adalah meningkatkan kekuatan kalian dengan cepat. Selain itu, Sekte Qingshan, keluarga Liu, klan Iblis Bumi, Sekte Tianmen, dan kekuatan lainnya semuanya akan menjadi bagian dari aliansi yang sama di masa depan. Kalian semua adalah teman kami. Mulai sekarang, Sekte Beidou kalian juga telah bergabung dengan aliansi ini. Di masa depan, aliansi ini akan terus tumbuh dan berkembang, dan kekuatan keseluruhannya akan menjadi semakin kuat. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Begitu banyak kekuatan telah bergabung dengan aliansi ini. Para pejabat tinggi Sekte Beidou terkejut sekaligus gembira setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Keluarga Liu, klan Setan Bumi, dan Sekte Tianmen semuanya merupakan kekuatan besar yang terkenal di kekosongan ke-6. Akan terlalu tinggi bagi Sekte Beidou untuk memiliki kesempatan membentuk aliansi dengan kekuatan besar ini. Saya punya sejumlah ramuan di sini yang lebih cocok untuk para dewa Sekte Beidou Anda. Anda dapat membagikannya kepada semua orang sehingga setiap orang dapat memfokuskan waktu dan energi utama mereka pada kultivasi mulai sekarang, dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan mengirimkannya kepada dewa pemimpin Sekte Beidou. Ye Tianfei telah tinggal di bagian tengah Sekte Beidou selama beberapa waktu dan memiliki pemahaman yang rinci tentang semua dewa di Sekte Beidou. Jadi Ye Tianfei telah memurnikan sejumlah pil dewa khusus untuk pejabat tinggi Sekte Beidou. Ini semua adalah pil ajaib. Para petinggi Sekte Beidou menatap botol-botol giok padat berisi pil yang mengambang di hadapan pemimpinnya, dan merasakan aura pil ajaib yang terpancar dari botol-botol giok tersebut. Mereka pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. "Tuan muda, pil ini terlalu berharga." Pemimpin Sekte Beidou melihat pil-pil suci yang berjejer rapat di depannya dan tertegun sejenak sebelum dia tersadar. Lalu dia berbicara dengan suara gemetar. "Ambillah. Pil-pil ini tidak ada artinya bagiku. Yang terpenting sekarang adalah Sekte Beidoumu harus meningkatkan kekuatannya.
Jika kau membutuhkan pil di masa mendatang, kau bisa langsung memberitahuku. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Dengan kemampuan alkimia Ye Tianfei, akan sangat mudah baginya untuk membantu Sekte Beidou meningkatkan kekuatannya, karena bahkan kekuatan yang lebih kuat seperti keluarga Liu dan klan Iblis Bumi menggandakan kekuatan mereka dalam waktu singkat dengan bantuan Ye Tianfei. Tuan muda, setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, pemimpin Sekte Beidou masih sedikit ragu untuk mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ambil saja, ini hanya pil, jangan terlalu serius. Ye Tianfei berkata lagi. Dengan tingkat alkimia Ye Tianfei saat ini, dia benar-benar tidak menganggap serius pil tingkat dewa virtual ini. Baiklah, Tuan, saya tidak akan bersikap sopan. Pemimpin Sekte Beidou menggertakkan giginya dan akhirnya mengumpulkan semua pil ajaib di depannya, ekspresinya sangat bersemangat. Apa asal-usul Tuan muda ini? Dia begitu murah hati sehingga dia memberikan begitu banyak ramuan berharga kepada Sekte Beidou kita sekaligus. Saya merasa bahwa di antara ramuan-ramuan ini, ada beberapa ramuan tingkat dewa virtual yang sempurna. Setiap ramuan ini sangat berharga, dan nilai dari menggabungkannya bahkan lebih tinggi. Namun tuan muda ini benar-benar memberikannya begitu saja. Pada saat ini, para pejabat tinggi Sekte Beidou tengah berdiskusi dengan penuh semangat satu sama lain menggunakan telepati. Ada masalah lain. Kam Guardian menderita kerugian besar di Sekte Beidou-mu. Orang-orang dari 3 kekuatan musnah, dan dewa sejati tumbang. Selanjutnya, Kam Guardian pasti akan membalas dendam terhadap Sekte Beidou-mu dengan gila-gilaan, jadi kalian dari Sekte Beidou tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ye Tianfei melirik markas besar Sekte Beidou dan berbicara. Tuan muda, apa yang Anda katakan masuk akal. Dewa sejati dari kubu Guardian telah jatuh di Beidou kita. Selanjutnya, kubu Guardian pasti akan mengirim lebih banyak master dan lebih banyak pasukan untuk menghadapi kubu Guardian kita. Dengan kekuatan kubu Guardian kita pasti akan hancur jika kita tetap di sini. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Kepala Sekte Beidou terkejut, lalu mengangguk dan berkata, Tuan muda ini benar, Tuan. Kita harus segera mengevakuasi semua orang di markas. Aku memperkirakan bahwa Kam Guardian mungkin telah mengirim orang ke Sekte Beidou kita. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Semakin cepat kita pergi, semakin baik. Seorang pemimpin tertinggi berkata dengan khawatir. Baiklah, sampaikan perintahku dan suruh semua orang di markas mengemasi tas mereka secepat mungkin dan bersiap untuk mengungsi. Pemimpin itu berkata dengan keras. Seketika, lebih dari separuh eksekutif senior berbalik dan pergi, dan mulai mengatur evakuasi kantor pusat. Seluruh kantor pusat Sekte Beidou menjadi ramai dengan orang-orang yang mengemasi barang bawaan mereka di mana-mana. Ngomong-ngomong, Master, kemana kita akan pergi setelah meninggalkan markas? Apakah kita akan pergi ke markas rahasia itu? Seorang tetua bertanya kepada Master Sekte Beidou melalui transmisi suara. Pemimpin Sekte Beidou berpikir sejenak dan menatap Ye Tianfei. Tuan muda, setelah kami meninggalkan markas, kami berencana untuk menetap di beberapa pangkalan rahasia secara berkelompok. Kepala Sekte Beidou mendatangi Ye Tianfei dan berkata, apakah markas rahasia Sekte Beidou milikmu aman? Jika perlu, kau bisa pergi ke keluarga Liu atau klan Iblis Bumi untuk berlindung. Kata Ye Tianfei, Tuan muda, markas rahasia itu ditinggalkan oleh para leluhur Sekte Beidou kita. Markas itu sudah ada sejak lama, dan hanya beberapa dari kita, para pemimpin senior inti, yang tahu alamat spesifiknya. Markas itu seharusnya aman. Pemimpin Sekte Beidou menjawab, baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu jika ada sesuatu. Dalam kurun waktu berikutnya, hal utama yang harus kalian lakukan, Sekte Beidou, adalah memanfaatkan waktu untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan kalian. Cepat atau lambat, akan ada pertempuran yang menentukan antara aliansi kita dan kubu Guardian, dan kalian, Sekte Beidou, tidak boleh tinggal diam. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan, mulai sekarang, jika Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, silakan saja. Kami tidak akan pernah mengabaikan tanggung jawab kami. Kepala Sekte Beidou segera mengemukakan pendapatnya. Juga, aku akan mengunjungi markas rahasiamu sesekali untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Ye Tianfei berkata lagi, kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Tuan muda.
Pemimpin Sekte Beidou tidak dapat menahan kegembiraannya ketika mendengar hal itu. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang Ye Tianfei rencanakan untuk digunakan untuk membantu Sekte Beidou mereka meningkatkan kekuatannya, tetapi barusan Ye Tianfei dengan santai mengeluarkan sejumlah besar pil ajaib yang bernilai mencengangkan dan memberikannya kepada Sekte Beidou. Berdasarkan hal itu saja, dapat dipastikan bahwa pemuda di hadapannya itu mempunyai asal-usul yang mencengangkan dan layak dipercaya. Pemimpin Sekte Beidou segera mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Slip giok ini berisi koordinat lokasi spesifik beberapa pangkalan rahasia Sekte Beidou. Tidak lama kemudian, semua orang di markas besar Sekte Beidou mengemasi barang bawaan mereka. Kemudian, pemimpin sekte dan beberapa tetua tertinggi mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Tianfei, membagi orang-orang menjadi beberapa kelompok, dan diam-diam meninggalkan markas. Ye Tianfei menyiapkan sejumlah formasi tanah di ruang kosong di luar markas besar Sekte Beidou. Kemudian, Ye Tianfei memasuki markas besar Sekte Beidou dan mendirikan sejumlah besar formasi darat di dalamnya. Benua di markas besar Sekte Beidou awalnya adalah benua dengan energi bumi yang kaya. Ye Tianfei menggunakan seni geomansi untuk memobilisasi energi bumi di benua ini dan mengatur beberapa formasi bumi yang sangat canggih. Kemudian Ye Tianfei menggunakan Ruyi Giok untuk menyembunyikan dirinya dan bersembunyi di salah satu formasi tanah. Tak lama setelah itu, pasukan besar datang dari kejauhan, penuh dengan niat membunuh, dan yang memimpin mereka sebenarnya adalah dua dewa sejati. Orang-orang dari Camp Guardian memang sudah tiba. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum. Meskipun ada dua dewa sejati di pasukan ini, tim kecil di samping Ye Tianfei baru saja membunuh dewa sejati belum lama ini, jadi mereka tidak takut pada dewa sejati. Terlebih lagi, Ye Tianfei memiliki Jade Ruyi. Jika dia tidak dapat mengalahkannya, dia bisa mencari tempat bersembunyi saja. Bahkan dewa sejati pun akan sulit menemukannya. Gemuruh. Pasukan segera tiba di pintu masuk markas besar Sekte Beidou. Memang sebelumnya pernah terjadi pertempuran sengit di sini. Setelah dua dewa sejati terkemuka tiba, mereka segera melepaskan energi jiwa mereka untuk memahami bongkahan kehampaan ini, dan menggunakan teknik rahasia untuk menyimpulkan apa yang terjadi di bongkahan kehampaan ini belum lama ini, dan kemudian mereka menangkap beberapa adegan pertempuran yang samar-samar. Aku tidak percaya kalau Sekte Beidou, kekuatan sekecil semut, mampu menyebabkan dewa sejati dari kubu pelindung kita tumbang di sini. Setelah kedua dewa sejati itu membuat kesimpulan, wajah mereka tampak sangat jelek. Karena mereka menemukan bahwa berita yang mereka terima memang benar. Dewa sejati di perkemahan penjaga mereka mungkin telah gugur di sini, dan nafas dewa sejati itu masih tersisa di sini. Tuan-tuan, mari kita menyerbu sekarang dan tangkap semua orang dari Sekte Beidou dan interogasi mereka. Baru kita akan tahu apa yang terjadi. Dewa virtual yang sempurna berkata dengan hormat. Baiklah, kalau begitu pimpin anak buahmu dan serang segera. Salah satu dewa sejati mengangguk. Dewa virtual yang sempurna melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar pasukan ke markas besar Sekte Beidou. Akan tetapi, begitu dia memasuki markas besar Sekte Beidou, dia mendapati tempat itu kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Oh tidak, orang-orang dari Sekte Beidou itu sudah melarikan diri. Kita terlambat selangkah. Sialan, orang-orang dari Sekte Beidou itu melarikan diri dengan sangat cepat. Kata pemimpin Yuan Mansushen dengan marah. Karena Ye Tianfei telah menyiapkan banyak formasi darat yang canggih di markas besar Sekte Beidou, orang-orang di kamp penjaga tidak merasakan situasi sebenarnya di markas besar Sekte Beidou sampai mereka bergegas masuk dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Laporkan, tidak ada seorang pun dari Sekte Beidou di sini, mereka semua melarikan diri. Beberapa orang dari kubu penjaga mencari kemana-mana di markas besar Sekte Beidou tetapi tidak menemukan apapun. Mereka melapor kepada Yuan Mansushen yang memimpin dengan frustrasi. Ayo pergi, dewa sempurna yang terkemuka berkata dengan tak berdaya. Namun, pada saat ini, duar. Di markas besar Sekte Beidou, satu demi satu formasi tanah terus bermunculan bagaikan letusan gunung berapi. Setiap formasi darat terbagi dan mengepung sekelompok orang dari kamp penjaga, lalu memulai serangan panik. Formasi tanah yang disusun oleh Ye Tianfei memiliki tingkat yang sangat tinggi dan sangat kuat. Teriakan pun langsung terdengar dari formasi darat itu satu demi satu.
Bagaimana orang-orang biasa di kamp penjaga dapat menahan serangan formasi darat ini? Lebih dari separuhnya terbunuh atau terluka hanya dalam sekejap. Dua dewa sejati di luar segera menyerbu masuk, dan sangat marah ketika mereka melihat pasukan yang mereka bawa dikepung oleh sejumlah besar formasi darat dan sedang dibantai. Kedua dewa sejati segera mengambil tindakan untuk menyerang formasi darat untuk menyelamatkan orang-orang mereka. Gemuruh. Setiap dewa sejati mengeluarkan beberapa senjata sihir tingkat dewa sejati. Sialan, kok bisa ada formasi bumi yang kuat di markas besar Sekte Beidou? Tidak ada seorang pun di Sekte Beidou yang mampu membuat formasi bumi setingkat ini. Apakah Sekte Beidou mengundang seorang ahli bumi yang sangat terampil untuk membantu membuat formasi? Kurasa hanya gerbang bumi yang bisa memiliki ahli bumi setingkat ini. Mungkinkah orang-orang dari gerbang bumi diam-diam membantu Sekte Beidou menghadapi kubu pelindung kita? Kedua dewa sejati berdiskusi satu sama lain sambil dengan panik menyerang formasi bumi. Pada saat ini, Ye Tianfei telah muncul dalam formasi tanah tidak jauh dari sana, menatap kedua dewa sejati di kubu penjaga dengan mata dingin. Keduanya adalah dewa sejati tingkat rendah, jadi Ye Tianfei tentu saja tidak takut. Ayo kita lakukan, bahkan jika kita tidak bisa membunuh kedua orang ini, kita harus melumpuhkan mereka. Ye Tianfei berkata kepada yang lainnya melalui transmisi suara. Saat berikutnya, Ye Tianfei berdiri di atas kepala naga bumi 10 warna, mengembara dalam satu formasi bumi demi formasi bumi, dan diam-diam datang di belakang salah satu dewa sejati. Karena Ye Tianfei menggunakan Ruyi Giok untuk menyembunyikan auranya, kedua dewa sejati tidak menyadari keberadaan Ye Tianfei sama sekali. Namun, dewa sejati segera merasakan keberadaan naga bumi 10 warna di bawah kaki Ye Tianfei, dan ekspresinya sedikit berubah. Namun, sebelum dia bisa berbalik, Ye Tianfei sudah melancarkan serangan paling ganas padanya. Dua tinju Ye Tianfei dilancarkan secara bersamaan, tinju pemecah batas di tangan kiri dan tinju Dewa Sunyi Agung di tangan kanan. Keduanya adalah seni bela diri fisik yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis yang kuat. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Sekarang kedua jenis tinju itu dilakukan bersamaan, efeknya saling tumpang tindih, langsung menekan dewa sejati di depannya dan membuat wajahnya pucat. Sambil meninju, Ye Tianfei juga menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa, seni bela diri kekuatan mental, dan mengerahkan beberapa formasi tanah di sekitarnya untuk menyerang bersama. Selain itu, lebih dari 100 naga bumi tertinggi 9 warna dan lebih dari selusin naga bumi 10 warna bergegas dari bawah tanah pada saat yang sama, dengan panik menerkam dewa sejati ini. Selain Ye Tianfei, Hun Lao, Golden Hornet Dragon Ken, Hu Miao, Huang Sang dan yang lainnya juga langsung mengambil tindakan, masing-masing menampilkan teknik dan keterampilan rahasia mereka untuk bekerja sama dengan Ye Tianfei. Dewa sejati ini tidak mengetahui keberadaan Ye Tianfei sebelum Ye Tianfei bertindak. Sekarang dia tiba-tiba terkena serangan mendadak yang begitu mengerikan dan terkejut. Oh tidak, seseorang menyerangku. Dewa sejati segera berteriak panik. Dewa sejati lain yang tidak jauh dari sana juga langsung menyadari perubahan di sini, tiba-tiba berbalik dan bergegas ke sini. Dengan keras, Ye Tianfei meninju bahu dewa sejati dan membuatnya terpental ke belakang. Bahu dewa sejati dan separuh badannya meledak karena pukulan Ye Tianfei. Ye Tianfei melesat dan mundur dalam jarak yang jauh, lalu mengikuti naga bumi di sekitarnya dan tiba-tiba mengebor ke dalam tanah. Satu demi satu, formasi tanah bergemuruh ke arah dua dewa sejati dan mengepung mereka, langsung menghalangi mereka. Kemudian kedua dewa sejati menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi merasakan nafas Ye Tianfei. Saya pikir mungkin ada seorang master dari gerbang bumi di sini, dan formasi-formasi dasar ini didirikan olehnya. Orang-orang dari gerbang bumi benar-benar menyerang kamp penjaga kita secara terbuka. Kedua dewa sejati itu tampak sangat jelek, dan salah satu dari mereka berbicara. Memangnya kenapa kalau dia dari gerbang bumi? Sekalipun dia anggota gerbang bumi, kalau dia berani menyerang kita, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Cari tahu dia, dan aku akan mencabik-cabiknya. Dewa sejati yang setengah badannya diledakkan oleh Ye Tianfei telah mengatur ulang badannya dan mengembalikannya ke keadaan semula. Namun, pukulan Ye Tianfei tadi telah menghancurkan banyak esensi darahnya, membuatnya pucat. Dia sangat marah dan meraung keras. Gerbang bumi adalah kekuatan yang sangat misterius.
Bahkan Kam penjaga kita belum mengetahui detail gerbang bumi. Itulah sebabnya Kam penjaga kita tidak pernah secara terbuka menjadi musuh gerbang bumi dan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari konflik dengan gerbang bumi. Kami tidak menyangka bahwa orang-orang gerbang bumi akan mengambil inisiatif untuk menyerang Kam penjaga kita. Kita harus segera melaporkan situasi ini. Dewa sejati lainnya berpikir sejenak dan berbicara. Temukan orang itu, aku harus membunuhnya untuk meredakan amarah di hatiku. Dewa sejati yang baru saja dilukai Ye Tianfei berkata sambil menggertakkan giginya, lalu dia melesat dan benar-benar mengebor langsung ke dalam tanah. Tidak, orang-orang gerbang bumi pandai dalam ilmu geomansi. Dunia bawah tanah adalah wilayah kekuasaan mereka. Saat kita bertarung dengan orang-orang gerbang bumi, yang terbaik adalah menjauh dari daratan. Dewa sejati lainnya terkejut melihat rekannya benar-benar mengebor tanah karena marah. Aku baru saja merasakan sedikit bau napas orang itu. Dia pasti anak muda yang masih basah kuyup. Alasan mengapa aku terkena serangan mendadak tadi adalah karena serangan diam-diamnya. Kalau tidak, dengan kekuatanku, akan mudah untuk menghadapi anak muda. Bahkan jika dia ahli dalam geomansi, semuanya hampa di hadapan kekuatan absolut. Jawab dewa sejati yang mengebor tanah. Baru saja Ye Tianfei hendak bergerak, dia merasakan bahwa Ye Tianfei adalah seorang junior muda, dan kini dia sudah dibutakan oleh amarah, jadi dia tidak mempedulikan apapun. Orang ini berani masuk ke dalam tanah untuk mengejarku. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Ye Tianfei saat ini bersembunyi di bawah tanah, berpikir tentang bagaimana cara menghadapi dua dewa sejati di tanah. Tiba-tiba dia melihat dewa sejati mengejarnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Sebagai seorang geomancer, daratan dalam adalah wilayahnya sendiri. Ye Tianfei dapat lebih baik menggunakan kekuatan geomansi di dalam tanah. Jadi ketika dia melihat dewa sejati mengejarnya, Ye Tianfei segera menggunakan teknik geomansi dan mulai memobilisasi energi bumi dan hukum bumi di seluruh benua, yang berkumpul menjadi kekuatan yang dahsyat. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga melepaskan semua naga bumi yang telah ditangkapnya di benua Xuan Huang sebelumnya. Ye Tianfei juga mengeluarkan beberapa senjata ajaib yang berhubungan dengan geomansi. Gemuruh. Saat berikutnya, seluruh dunia bawah tanah mulai mendidih sepenuhnya. Seluruh energi bumi, seluruh hukum bumi, dan seluruh naga bumi melancarkan serangan dahsyat terhadap dewa sejati. Ye Tianfei berdiri di atas kepala naga bumi 10 warna dan melakukan teknik geomansi yang luar biasa. Kecepatan gerakan badannya sangat cepat dan dia tiba di belakang dewa sejati dalam sekejap. Di dunia bawah tanah ini, Ye Tianfei dapat memobilisasi semua energi bumi dan hukum bumi sesuka hatinya untuk digunakannya sendiri. Selain itu, dengan Ruyi Giok untuk menyembunyikan napasnya, Ye Tianfei dapat datang dan pergi dengan bebas di dunia bawah tanah dan muncul dan menghilang seperti hantu. Baru ketika Ye Tianfei muncul di belakangnya, dewa sejati itu tiba-tiba menyadarinya, tetapi sudah terlambat. Ye Tianfei memimpin Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas untuk melancarkan serangan dahsyat lainnya. Hanya setelah beberapa gerakan, dewa sejati terkena pukulan. Dengan suara keras, pukulan itu meledakkan seluruh badannya di bawah dada, hanya menyisakan bagian di atas bahu. Ah, nak, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dewa sejati itu begitu ketakutan dan marah hingga ia berteriak keras. Namun, di dunia bawah tanah, Ye Tianfei setara dengan seorang master yang dapat mengendalikan energi bumi di sekitarnya, hukum bumi, dan naga bumi sesuka hati untuk melancarkan serangan gila secara terus-menerus. Bahkan seluruh benua berguncang hebat, seolah-olah seluruh benua sedang menekan dewa sejati ini. Pukul dia saat dia sakit. Ketika ulat sutra naga bertanduk emas melihat dewa sejati terluka, ia menjadi pembunuh dan meraung, berubah menjadi cahaya keemasan dan menabrak dewa sejati. Ye Tianfei segera memerintahkan ribuan naga bumi di sekitarnya untuk bekerja sama dengan serangan ulat sutra naga bertanduk emas. Dengan suara keras, ulat sutra naga bertanduk emas dan dewa sejati bertabrakan dengan hebat. Terlalu kuat, ulat sutra naga bertanduk emas terkejut dan terjatuh di tempatnya. Jika tidak ada bantuan dari begitu banyak naga bumi, ulat sutra naga bertanduk emas mungkin telah terluka. Sepertinya kekuatanku masih sedikit kurang dibandingkan dengan kekuatan dewa sejati. Ulat sutra naga bertanduk emas merasa sedikit tertekan. Jangan berkecil hati. Begitu garis keturunanmu berhasil menembus batas,
kau akan memiliki kekuatan bertarung seperti dewa sejati. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Bersambung.